Oke, sampai sini saya nggak lanjutkan sebetulnya. Oke, apakah ini benar-benar kemasukan Corin almarhum Eki apa bukan? Saya Steven Evander sebagai orang yang dalam arti ya tahulah hal seperti ini, karena sering terjun juga di dunia seperti ini, saya mengatakan bahwa ini bukan. Halo Sobat Horor, kembali lagi bersama saya Steven Evander di sesi lesehan horor. Di mana sesi lesehan horor ini seperti biasa kita akan berbincang tentang seputar hal yang berbau dengan goib, horor dan di luar nalar manusia. Oke Sobat Horor, kali ini di kesempatan kali ini banyak banget yang nge-DM aku tentang memberikan sebuah tanggapan kepada video dari sosok YouTuber yang sangat luar biasa, yaitu Pesulap Merah. Jadi beliau itu membuat stigma atau argumen tentang pemanggilan arwah, dan tapi kali ini tuh yang membuat jadi yang buat saya tuh pengen untuk reaction juga, karena dia itu ternyata membuat kayak reaction, dia mereaksi sebuah video, yaitu video pemanggilan arwah dari Eki. Dan katanya dia juga pernah bilang bahwa dulu pernah sosok ini yang manggil arwah Eki ini ya, dia itu manggil korinnya si Pesulap Merah. Terus dia nggak terima, terus dia membuat sebuah argumen kalau emang berani coba panggil korinnya dia. Nah, Sobat Horor, seperti yang saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, bahwa memang ketika korin itu tidak bisa dipanggil ketika orang itu masih hidup ya. Begitu juga ketika sudah meninggal pun, itu hanya presentasi bisa manggil korin itu hanya berapa persen sih, nggak akurat Sobat Horor. Karena ya kalian tahu sendiri bahwa memang banyak sekali jin-jin di luar sana itu memang bisa memanipulasi bentuk atau sosok yang mau kita panggil atau yang mau kita berkomunikasi dengan kita gitu. Apalagi misalkan ada orang yang bilang manggil korin almarhum Eki, manggil korin almarhumah Vina, itu belum tentu keakuratannya, belum tentu. Jadi kalau dia mengaku dan memvalidkan bahwa itu benar-benar, ya itu aku nggak tahu ya, itu tanda tanya besar itu kan, karena susah dan emang sangat-sangat dibilang mustahil, lumayan mustahil sebetulnya, karena susah gitu kan. Ibaratkan kita itu kalau mau manggil-manggil media gitu kan, kita kan mengosongkan tubuh kita, mengosongkan tempat, di mana tempat ini sudah kosong, dan jin atau sebangsa itu dia itu suka dengan tempat-tempat kosong. Jadi ya siapa cepat dia dapat, nggak mesti almarhum atau siapapun tuh yang kita tuju ya. Itu sampai sini semoga kalian paham sebetulnya. Nah, di video kali ini tuh juga ada yang ingin saya itu mereaksi sebuah video yang katanya memanggil almarhum korin almarhum Eki, dan dia katanya di sana mencoba untuk memberikan sebuah informasi dan lain-lainnya, siapa pelaku utamanya, siapa ini dan lain-lainnya gitu kan ya. Jujur aku sudah ngambil sedikit cuplikan, nggak banyak-banyak, kurang lebih sekitar 2-3 menit ya, karena durasi video yang di sananya itu YouTuber itu yang memang manggil itu sekitar 20 menitan, hampir 30 menit mungkin ya. Dan aku ambil sedikit cuplikannya dan coba kita akan lihat sebetulnya secara kacamata saya nih, yang kalau orang bilang ya saya sendiri tahulah bisa membedakan orang kesurupan asli atau palsu, orang yang kemasukan dan lain-lainnya tuh saya bisa membedakan sebetulnya secara pengalaman saya pribadi dan secara teorinya, secara goibnya sebetulnya. Yuk kita lihat bareng-bareng nih sebetulnya. Oke, Sobat Horor, kita coba lihat bareng-bareng nih ya. Dari kasus Vina, kali ini kita akan membahas tentang Mas Eki atau Mas Rizky ya. Oke, jadi di sini ada dua orang ya. Yang satu ini dia berpakaian seperti ustadz, satunya memakai peci biasa, baju biasa. Dan di sini itu nanti yang akan menjadi medianya adalah sosok yang sebelah kiri ya, yang berpakaian biasa ini. Dan nanti yang akan memasuki itu yang sebelah kanan, yang berpakaian seperti ustadz. Aku nggak tahu ini ustadz apa bukan ya, karena Pesulap Merah ini pun mengatakan bahwa ini adalah dukun berkedok agama. Wow, ngeri juga ya. Kalau sudah dukun aja, nggak usah berkedok agama, itu kalau menurut saya ya.
Jadi kita coba lihat dulu ya Sobat Horor ya. Kita coba lihat. Adalah anak dari, ya, nama aslinya sebenarnya Rizky ya. Rizky lengkapnya cuma saya tidak tahu Rizky siapa kan. Rizky tersebut adalah anak dari kepolisian, seperti itu. Kita disediakan dialog karena daripada netizen tersebut yang sudah berkomentar, coba tarik korinnya Eki karena Eki mungkin tahu tentang semuanya ini, seperti itu. Kita nanti akan coba, mungkin bagaimana pendapat Abah tentang ini. Ya mudah-mudahan dengan Oke. Ini lagi proses penarikan nih. Oke, ada satu kejanggalan, ada satu poin. Kalian catat ya, ini ada satu poin kejanggalan. Satu. Ini akan saya tarik salah satu jin korin yang ada dalam tubuhnya Rizky atau Eki, korban dari pembunuhan tahun 2016 yang lalu. Saya akan tarik. Oke. Masih proses ya, masih proses penarikan untuk memasukkan korin dari almarhum Eki ke tubuh media ini ya, sebagai wadah ini. Kayak menggunakan ajian-ajian. Oh ini pakai green screen ya dia. Oh green screen dia. Oke, ini udah masuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kunci. Bentar, Sobat Horor. Ada suatu kejanggalan. Aku coba tarik menitnya ya, Sobat Horor ya, sekitar 10 detik. Pas lagi dimasukin, nah ketika dia dimasukin itu ada suatu kejanggalan lagi. Aku ada dua kejanggalan di sini. Yang satu tadi pertama, ini yang kedua nih. Oke, masuk yang ceritanya udah masuk. Tapi kok Assalamualaikum. Oke, sampai sini saya nggak lanjutkan sebetulnya. Oke, apakah ini benar-benar kemasukan korin almarhum Eki apa bukan? Saya Steven Evander sebagai orang yang dalam arti ya tahulah hal seperti ini, karena sering terjun juga di dunia seperti ini. Saya mengatakan bahwa ini bukan kesurupan, ini bukan kemasukan. Ya itulah jawabannya, kalian tahu ya. Kalau saya bilang bukan berarti apa ya sebenarnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Ada dua kejanggalan sebenarnya. Ada dua kejanggalan yang terjadi di sini. Kejanggalan pertama adalah ketika tadi di video di menit berapa itu, dia itu kan namanya orang mau menjadi ke media, orang mau berkomunikasi dengan antar bangsa ya, antar dunia nih, kayak dunia gaib dengan dunia kita. Itu harusnya posisi siap. Posisi siap itu nggak usah pikirin mau gatel, mau matanya kelilipan, mau kepalanya rambutnya posisinya apa. Nggak bisa. Harus fokus. Karena makanya itulah kenapa kita berkomunikasi dengan bangsa gaib itu tidaklah mudah, Sobat Horor. Nggak cuma dengan cara seperti itu, masuk, enggak. Itu butuh waktu sekitar bermenit-menit, berjam-jam mungkin ya, karena itu tidaklah mudah dan butuh keheningan juga. Mungkin bakal ada yang ngeles kayak ya itu kan mungkin levelnya tinggi dan itu enggak, semua sama aja Sobat Horor. Tadi aku ngeliat adalah satu kejanggalan di pertama adalah ketika dia mencoba untuk kayak gini. Sempet-sempetnya dia lagi media, terus dia gini. Nah, satu kejanggalan. Dua, ketika dia sudah kemasukan korin yang katanya korin si Eki ya. Dia sudah masuk, sempet-sempetnya dia membenarkan posisi duduk. Kalau orang kesurupan, apa kemasukan ya udah apa adanya.
Apalagi kita ngelihat dari background dari almarhum Eki. Almarhum Eki bukan sosok keturunan raja, bukan sosok orang leluhur. Jadi posisi duduknya bisa apa aja, entah dia gini, entah dia gini, entah dia gini, entah dia apa, apapun itu. Jadi tadi tuh dia tuh udah posisi kayak gini, terus dia tuh sempet lagi mau ngomong, tuh dia membenderakan posisi duduk, kayak seakan-akan sedang berbicara dengan sosok leluhur, yaitu ya siapa, misalkan Prabu Siliwangi atau Eyang Semar, siapapun itu ya. Kok seperti itu layaknya gitu loh. Jadi itu ada dua kejanggalan. Nah, pertanyaannya adalah di sini kalian buat ini ya, buat kreatornya ya, udah tahu Korin itu menyesatkan, berita yang diberikan menyesatkan, kenapa harus tanya? Tapi tadi sih sempat aku dengar dia bilang sesuai dengan request. Oke, sesuai dengan request. Tapi intinya, tapi banyak sekali di komentar tuh yang kayak terima kasih informasinya. Terus gara-gara ini tuh kayak jadi membantu. Menurut aku jujur malah jadi nggak membantu, karena Korin itu menyesatkan. Ingat, ya itu kalau bener-bener almarhum Eki yang masuk. Kalau Korin-Korin lain dalam jin-jin lain, jin-jin sesat yang ada, kasusnya semakin rumit, nggak akan ada endingnya. Makanya kalau saya pribadi, kalau kalian lihat di video-video saya sebelumnya bahwa saya memanggil arwah gitu, saya tidak pernah memvalidkan itu adalah arwah almarhumah Vina. Aku malah memvalidkan bahwa itu jangan-jangan cuma kuntilanak biasa. Satu, kenapa bisa itu? Karena saya pun itu syuting di jam 12 malam, dan adikku memang super ketakutan, fobia hantu. Itu sangat gampang dimasukkan sama hantu-hantu seperti itu. Jadi ketika aku mencoba untuk memasukkan gitu, terus dia kayak langsung nggak enak, itu prosesnya itu nggak langsung, karena di situ pun aku ngekat. Itu kurang lebih sekitar setengah jam sampai 40 menit baru masuk gitu. Langsung kayak gitu. Habis itu, oh ini udah ngaco, udah nyakitin diri, tak hajar. Itu pun nggak jelas ngomongnya. Ya, kalau kalian lihat videoku sebelumnya itu nggak jelas, cuma kayak karena memang sejatinya jin itu nggak akan ada yang ngomong secara jelas. Ingat ya, dan rata-rata kalau jin-jin itu pasti ngomongnya pakai bahasa-bahasa yang bukan bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Indonesia dinyatakan itu bukan jin. Kenapa? Karena jarang banget sobat teror ya. Karena biasanya jin itu bahasanya campuran, kayak bahasa Moko, Kromo, kadang ada Indonesianya, kadang kayak tadi itu pun nggak jelas sobat teror. Kayak apa ya bahasanya ya, geremeng lah bahasanya, susah dimengerti. Intinya gitu sobat teror ya. Jadi tanggapan saya tentang video itu yaitu itu bukan almarhum Eki ya. Apakah itu sebuah pembodohan? Ya tergantung kalian, bagaimana persepsi kalian. Kalau kalian merasa dibodohi ya kalian dibodohi. Tapi kalau saya pribadi ya saya bodoh amat, kayak ya udah, mungkin hanya hiburan gitu aja udah. Anggap aja ya namanya YouTube, entertain, hiburan, mau gimana lagi gitu kan. Kalau mau cari berita yang valid ya di berita lah, di artikel berita, di media kan. Kalau di YouTube ya rata-rata hiburan, misalkan gitulah ibaratkan. Jadi maksud saya adalah, saya itu bukan berarti mau kayak membongkar seperti apa ya, karena jujur kasus ini sudah terlalu rumit. Tapi dengan adanya seperti ini tuh malah takutnya nanti bisa fatal, bisa malah jadi melenceng. Apalagi kalau ada media yang ngangkat terus malah percaya, malah jadinya dia misalkan menyebutkan nama siapa yang nggak tahu, tiba-tiba nanti diangkat lagi. Karena kalau setiap ada tokoh baru muncul lagi, kayak contoh nih, tokoh baru Mel muncul, Aep, siapa lah, nggak akan ada selesai, yang tinggal polisi cari selesai kan gitu kan sobat teror ya. Akhirnya jadi kasus ini jadi seperti layaknya drama Korea, lama banget sobat teror ya. Oke, jadinya ini gitu sobat teror untuk video kali ini. Itulah keputusan kesimpulan saya bahwa ada berbagai cara atau berbagai hal yang memang ketahuan kesurupan asli apa enggak, dan itu bisa dilihat dari orang awam juga bisa lihat, karena ya saya kasih tahu ciri-cirinya seperti itu. Dan hawanya kelihatan lah, aura kelihatan. Kalian juga bisa membedakan yang kesurupan asli apa enggak. Kesurupan asli mereka tidak kedip, benar-benar kesurupan seperti layaknya memang orang yang tidak bisa dikontrol diri, tidak bisa. Badan kita tuh sepenuhnya tidak bisa dikontrol diri gitu kan. Jadi ya seperti itulah sebetulnya. Jadi gitu sebetulnya untuk video kali ini bukan langsung menjelek-jelekan, tapi ingin meluruskan aja dan memberikan sebuah tanggapan. Intinya terserah mau membuat video apa, asalkan tidak merugikan pihak manapun, it's okay. Gitu sebetulnya, terima kasih untuk
Terima kasih udah mau nonton video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. See you next video. Mohon maaf jika ada salah ucap. Saya Stephanie Vander, pamit undur diri. See you next video. Salam pasukan sobat horor. Bye bye. Sempat-sempatnya berdiri kaki gitu.